Open. Oke. Kelihatan nggak sih? Yakin kelihatan? Pindah aja pindah. Sana mah kagak ngeliat terus ngapain lu kuliah? Oke. Kemarin masih urusannya hacking kayaknya ya. Ini saya harus diinget-ingetin. Minggu lalu saya ngajar apa? Kadang-kadang suka lupa soalnya. Oke, sorry. Sekarang saya akan coba. Ini hacking masih banyak materi hacking sih sebenarnya. Saya pindah aja ke security biar kebayang ya. Inti sederhananya kira-kira gini. Anda nggak akan bisa belajar cyber security yang baik kalau nggak tahu cara nyerang. Jadi memang harus ngerti cara hackingnya gimana, cara nyerangnya gimana, harus latihan segala macam. Udah mulai ngerti hackingnya gimana, baru belajar pertahanan. Itu kayak ilmu bela diri lah. Kalau kita mau bertahan ya harus tahu cara nyerang gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Ini materinya ada beberapa di sini, ada overview cyber security, vulnerability analysis, basic server security, ada firewall, ada secure copy, VPN, web application firewall, segala macam di sini ada. Oke. Masing-masing bisa satu pertemuan sih sebenarnya. Cuman kalau itu jadi kuliahnya nggak selesai ntar. Saya kasih global dulu ya yang namanya cyber security seperti apa biar kebayang makhluknya seperti apa. Ini sambil masuk ke, ini lagi nggak pakai jaringan di kampus, cuman kenapa jadi lemot? Hah? Kampus lebih lemot lagi ya? Oh ya udah. Ini saya pakai bawa ini sendiri, bawa modem sendiri. Oke. Ini kita lihat materinya, bagaimana teknik ngamanin jaringan secara umum, tapi ini teknik yang zaman dulu kala, bukan teknik yang baru. Teknik yang baru lebih rumit lagi. Oke, saya masuk ke sini. Ini ya, dari open course ya. Oke, di sini ada, ini dia. Peta teknologi network security. Ini petanya. Cuman harus saya kasih warning dulu ya. Ini teknik yang dipakai zaman dulu kala. Oke, sekarang berubah. Nah, kalau kita lihat, tapi tekniknya kira-kira kayak gini, cuman yang sekarang lebih aman lagi. Caranya dilepas, banyak yang dilepas-lepasin. Ini kalau kita lihat, dia akan bagi jaringan jadi 3 jaringan sebenarnya. Ini ada internet, ujung sebelah sononya internet, di dalam kampus, dalam kantor segala macam kita punya intranet, kemudian ada jaringan antara internet dan intranet. Jadi ada 3, internet, intranet, ada antara internet dan intranet. Di antara internet dan internet kita pasang server-server di sini. Ada web server, ada DNS server, ada mail server dan sebagainya. Server dipasang di sini pada zaman dulu kala. Sekarang tekniknya beda. Sekarang server yang dipakai buat melayani user biasanya, atau saya pakai inilah Miro.com biar lebih enak. Iyalah, sign in with Google. Waalaikumsalam. Boleh langsung duduk. Oke. Jadi peta zaman dulunya kayak gini ya, ada ujung sebelah kiri internet, sebelah kanan intranet, ada internet, antara internet ada intranet, ada router yang buat ngefilter, dia bisa ada firewallnya. Dan di sini ada server-server. Itu zaman dulu. Sekarang tekniknya kira-kira kayak gini. Oke. Ini ada internet nih. Internet. Iyalah. Oke. Saya gedein dikit ya. Kecilin lagi salah. Oke. Kita punya internet.
Nah, kemudian kita bikin data center di luar. Uts, kegedean jadinya. Bisa dikecilin nggak sih? Oke, data center. Server ditaruh di data center. Kebanyakan server ditaruh di data center. Jadi ini server taruh sini ya. Ini server. Cuman server ini adalah server, saya kasih lihat sambungannya ya. Ini server ditaruh di data center. Kemudian data center nempel ke sini. Oke, gitu ya. Ini saya geser lah biar ada bagusan dikit lah. Dah. Gitu. User ada dari sini nih. User termasuk hacker ada dari sini ya. Ini ada user dan hacker ya. User dan hacker. Masuk dari internet. Konsekuensinya dengan kondisi seperti ini, kita biasanya data yang ada di server kalau mau aman, datanya berupa kopian data beneran. Kopi. Bukan database-nya. Seringkali kita taruh copy aja atau bukan data semua data yang memang user perlu lihat aja. Kalau user nggak perlu lihat, datanya nggak akan ditaruh di server yang ada di luar. Jadi kemudian perusahaan atau ini yang kita punya ada di belakang sini nih. Ini ada router, ada firewallnya, masuk ke internet dari sini. Oke. Nah, di sini kita pasang intranet. Oke. Nah, server benernya ada di sini. Itu salah. Ini pasang server bener ya. Server benar. Nah, server benernya nyambung ke sini. Nah, udah mulai kebayang ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, nanti ada masalah-masalah lain lah. Masalah yang sering terjadi adalah usernya banyak. Contoh Detikcom, contoh Kumparan, contoh Bukalapak, Topet. Server usernya banyak nih yang akses di sini bisa jutaan orang. Kalau jutaan orang, server biasa kalau cuma satu server nggak mungkin. Jadi mereka harus bikin banyak server di sini. Jadi servernya ngerendeng nih nanti. Bisa banyak di sini. Yang seru, servernya banyak tapi diakses pakai satu nama. www Tokopedia, www Bukalapak, www Detikcom, tapi servernya banyak sebenarnya, gitu ya. Semuanya di data center. Jadi kenyataan yang benernya kira-kira ini belum bener juga sih. Tapi kira-kira masalahnya kayak gitu ya. Oke. Ini ada tekniknya supaya bisa server banyak, tapi dikenalin dengan satu nama doang, supaya tetap masuk. Yang perlu kita tahu bahwa di sini kalau dia tidak berinteraksi dengan user, di sini cuman kopian. Oke, ini pelan-pelan nih, neranginnya pelan-pelan nih ya. Soalnya kalau buat pemula biasanya pusing nih, diterangin kayak gini pusing. Jadi pemula terangin yang awal kayak gini. Ini adalah teknik. Ini kalau saya balikin lagi, masuk ke sini kuliah. Terus di sini ada overview, di sini ada keamanan jaringan secara umum. Kalau diklik kita bisa dapat petanya. Kalau petanya diklik, ini contoh petanya. Ini peta zaman dulu, teknik pertahanan zaman dulu. Teknik pertahanan zaman dulu kita bagi internet, intranet, udah gitu server di antara internet, intranet kita pasangin router. Sekarang servernya dipindahin, masukin ke internet langsung, supaya si hacker nggak masuk ke dalam jaringan yang di sininya. Jadi dilepasin ke sana, di sini dipasangin pertahanan banget, gitu ya. Nah, ini udah kebayang kan tekniknya kayak gini ya, kira-kira kayak gini. Nah, konsekuensi dari sini adalah kita harus ngopiin data dari server di sini ke sebelah sana. Satu. Konsekuensi dari sini adalah
Kalau ada admin, ini ada admin. Admin kerja dari internet. Ini kerjanya di internet, dia bukan di dalam, bukan di sini. Dia kerja dari rumah, dia harus bisa masuk ke dalam sini. Supaya bisa masuk, kita biasanya masang lagi di sebelah sini nih, VPN. Gitu ya. Jadi VPN itu supaya si admin lewat internet bisa masuk ke sini. Lewat internet tapi masuknya sebetulnya. Jadi dia lewat internet terus baru masuk ke VPN, VPN-nya masuk ke dalam intranet. Gitu. Kalau setelah masuk sini dia masuk ke server. Jadi dia bisa kerja di rumah, bisa masuk ke sebelah sini. VPN sering dipakai orang, disalahin sama orang, caranya gini. Jadi intinya dia punya dua sambungan nih, dua sambungan. Dan sambungan yang ini supaya bisa kelihatan bedanya, saya ganti ya warnanya. Sambungan yang ini, saya kasih lihat sambungannya langsung. Ini bisa digedein nggak ya? Bedain warna dah. Warnanya merah dah. Oke. Nah, sambungan yang ini semua datanya dienkripsi. Semua datanya diacak, dienkripsi. Konsekuensinya walaupun dia lewat internet, orang nggak ada yang bisa lihat. Tapi di dalam sini datanya dibuka lagi, dia bisa masuk ke dalam sini. Nah, di kuliah cybersecurity ini saya akan ngajarin teknik bikin VPN servernya. Bukannya make. Bikin dan make kepaksa ya. Dah. Nah, orang seringkali dengan kemampuan seperti ini akhirnya orang bikin VPN server juga di sini. Ini contoh yang banyak dipakai orang ya. Ini VPN. Oke. Jadi user hacker punya akses ke VPN ini. Taruh sini lah ya. Punya akses ke VPN kayak gini. Kemudian hacker bisa masuk lagi ke internet. Jadi VPN-nya kalau yang normal, admin masuk ke VPN, masuk ke intranet, itu yang normal. Kalau yang jahat, hacker masuk ke VPN, masuk ke internet lagi. Jadi dia di internet, masuk ke internet lagi. Fungsinya apa? Supaya komunikasi yang di sini orang nggak ada yang bisa lihat. Nanti VPN-nya ada di Amerika atau ada di Jerman atau di Eropa atau di Jepang segala macam. Orang nyangka kita keluarnya dari Jepang. Padahal kita dari Indonesia. Jadi VPN yang sering dipakai kayak gitu. VPN yang benar sebenarnya yang ini. Tapi udah gitu dimodif sama orang-orang jadi seperti ini. Beres ya. Jadi VPN-nya internet ke internet. Harusnya dari internet masuk ke intranet. Yang ini internet masuk ke internet. Fungsinya supaya waktu komunikasi yang di sini orang nggak bisa lihat, tapi yang ini bisa dilihat orang sebenarnya. Cuman karena kita masuknya dari Jepang, masuknya dari Eropa, masuknya dari Amerika, blokir situs pornonya jadi kelewat. Kita bisa ngelewatin blokir situs porno yang dibikin sama Kominfo. Jadi VPN ini bisa nge-bypass blokiran situs pornonya Kominfo akibatnya. Jadi kalau mau lihat bokep segala macam ya tinggal pakai VPN aja beres urusan. Kalau mau lihat bokep mendingan nggak usah dah. Mendingan lihat yang beneran. Maksudnya pacaran beneran. Beres ya? Oke. Ilmu yang ini udah beres, udah kebayang ya. Nah, sekarang ilmu yang ada di sini ada beberapa. Jadi teknik pertahanan tuh ada pertahanan di level. Kalau kita lihat gambar lagi ya, lihat gambarnya dulu lah. Ada pertahanan di routernya yang jadi perantara jaringan ke jaringan, biasanya firewall, pertahanan di sini. Ada pertahanan di server, ada pertahanan di mesin. Ada pertahanan di server, ada pertahanan di host. Mesin bisa di server, bisa di client. Oke. Yang ini yang sebelah kanan ini adalah pertahanan di Ya, udah gitu gua lupa ngomong apa tadi. Jadi ada pertahanan di server, ada pertahanan di router, ada pertahanan di mesin. Gitu ya.
Nah ini masalah dengan pertahanan, kita hanya bisa nguasain ilmu-ilmu pertahanan ini kalau kita ngerti serangan loh ya. Jadi tolong nanti pelajaran hackingnya biar masuk nerakanya harus khatam baru kita masuk sini sih sebenarnya. Tapi nanti diulang aja sendiri. Oke. Jadi pertahanannya ada 3 ya. Ada pertahanan di server, ada pertahanan di router, ada pertahanan di mesin. Sekarang contoh yang sering kali dibahas biasanya pertahanan di server, di router. Ada firewall, ada VPN. Tadi VPN kita bisa taruh di sini ya. VPN kita bisa taruh di jaringan sini. Oke. Ada firewall, ada VPN segala macam. Ini kategorinya pertahanan di dalam router. Oke. Biasanya makhluknya berbentuk komputer, softwarenya khusus. Contoh, ini ada beberapa yang kompetisi. Ada ini biar tahu aja di dunia banyak yang kompetisi buat bikin kayak gituan. Salah satu yang sering dipakai adalah FortiGate. Nanti kalau kita lihat bentuknya semua kayak gini doang ya. Bentuknya sih kotak colokan banyak, udah. Tapi bingung. Nah, ini FortiGate contoh. Kebetulan country director FortiGate di Saudi, di Arab, muridnya Ono. Jadi orangnya ya muridnya Ono juga sih, jangan khawatir. Terus satu lagi yang bukan F5 yang ini, F5 firewall. Nah bentuknya kayak gini juga sama. Oke. Ini FortiGate sama F5 lagi berkompetisi. Kalau di Cisco dia punya PIX, Cisco firewall. Kalau dilihat bentuknya kayak gini-gini semua ya. Bentuknya sih kotak, colokan banyak, selesai. Beres ya. Jadi ada FortiGate, ada F5, ada PIX. Di Mikrotik juga ada, cuman Mikrotik tidak mengkonsentrasikan banget di sininya. Dia punya kemampuan juga, jangan khawatir. Jadi kalau kita lihat konfigurasi Mikrotik, ada kemampuan firewallnya ada di Mikrotik, jangan khawatir. Cuman kan dia fiturnya banyak banget nih. Kalau yang maksud makhluk-makhluk ini, kalau yang FortiGate betul-betul lebih ke arah firewallnya, gitu ya. Nah, cantiknya yang makhluk-makhluk yang fokus ke arah security, biasanya nanti mereka, ini misalnya di sini firewall, nanti dia akan nyambungin ke, saya kasih gambar aja ya. Ini saya kasih gambar gede dulu ya biar kebayang. Ini ada server buat, kita biasanya bilangnya dashboard lah, dashboard. Dashboard tuh kira-kira layar, kita bisa ngeliat apa yang terjadi di jaringan kita. Biasanya nyebutnya SIM. Oke. Kalau mau tahu SIM itu apa, SIM security. SIM singkatan dari, ini dia makhluknya, Security Information and Event Management. Jadi bentuknya software, bentuknya web, dia langsung keluar di layar, kita bisa dapat informasi tentang keamanan sama kejadian-kejadian yang ada di jaringannya kita. Salah satu yang free adalah Wazoo. Wazoo ini free, ini open source, free. Tampilannya kira-kira kayak gini. Nih, langsung kita bisa lihat kayak gini lah. Ini saya lagi cari yang gede apa sih? Ya udah. Jadi nanti, nah bentuk-bentuknya kayak gini lah. Oke. Kita dalam satu layar kita bisa ngelihat semua kejadian. Intinya dashboard seperti itu. Dan dashboard itu macam-macam ya. Ada dashboard buat security lah, ada dashboard buat nanti kalau kita mengoperasikan misalnya fintech, buat payment gateway segala macam, pasti ada dashboardnya. Semua akan main dashboard supaya dalam satu layar kelihatan semua. Contoh di Tangerang sana, Tangerang kota, dia punya dashboard buat melihat keadaan kotanya seperti apa supaya wali kota bisa langsung tahu
keadaan kotanya kayak gimana, orang yang miskin berapa, terus kondisi kotanya kayak gimana, terus misalnya penghasilan orang di kota itu kayak gimana. Jadi semua informasi dimasukin dalam satu layar kayak gitu. Jadi dashboard bukan monopoli security, dashboard semua rata-rata pakai dashboard supaya bisa ngelihat secara langsung apa yang terjadi dalam satu layar. Nggak usah baca laporan berhalaman-halaman, lihat dalam satu layar keluar semua. Dia langsung tahu kondisi sekarang kayak gimana, terus dia bisa ngambil keputusan. Kalau di security kita biasanya nyebutnya SIEM ini tuh, SIEM ini ya, oke. Dan ini free, oke. Ini buat masukin logika dulu ya, supaya anda bisa dapetin logikanya. Oke, ini nyambung ke sini nih, ntar mana sambungannya? Gitu, kira-kira kayak gitu ya. Cuman kalau kita mainan kayak gini nanti mereka si dashboard ini harus nanem mata-mata. Kalau kita punya banyak server, jadi misalnya kita ada server di data center sebelah sini, dia harus nanam mata-mata di server ini semua, dia nanam mata-mata di sini supaya dia bisa monitoring apa yang terjadi di sana, monitoring apa yang terjadi di sini. Oke, itu dashboardnya. Kemudian teknik pertahanan yang lain, kita seringkali juga, nih sambil ngasih lihat ya di petanya ya. Ini bahas dari sini dulu ya. Di web server biasanya kita punya juga web application security, atau yang lebih sering dipakai adalah web application firewall. Oke. Ini sambil saya rekam ya. Nanti diupload ke YouTube, silakan lihat di YouTube kalau lupa istilah-istilahnya. Di sini ada web application firewall. Kenapa kita punya web application firewall? Firewall yang ada di router ini dia akan memproteksi 4 lapis yang di bawah: physical layer, data link, network, sama transport. Cuman firewall yang di sini tidak memproteksi aplikasi. Konsekuensinya, contoh aplikasi adalah web. Konsekuensinya kita harus pasang proteksi web application firewall di servernya. Oke. Nanti kalau iseng nyari bisa dilihat di sini ada catatannya. Masuk sini web application firewall. Oke. Ini ada cara instalasinya segala macam, di sini diterangin. Ini salah satu contohnya web application firewall, namanya Mod Security. Dia ada di web server Apache. Kemudian cara instalasinya di bawah sini ada diterangin. Cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus. Kalau antivirus di komputer kita itu software buat deteksi serangan virus. Yang namanya antivirus butuh database virus. Web application firewall butuh database serangan tuh tipenya seperti apa aja. Jadi nanti dia nyocokin. Ini paket yang masuk. Ini tipe serangan yang mana? Oh, ini serangan bukan. Kalau serangan langsung dia akan ngasih tahu ke SIM-nya. Jadi dia dia misalnya pasang web application firewall di sini di server ini. Nanti kalau ada serangan masuk, dia akan ngasih tahu ke SIM ini ada serangan yang masuk. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Nah, yang seru dari semua teknik ini nanti adalah kita punya masalah besar sekarang di internet. Karena semua trafficnya makanya HTTPS. HTTPS itu dienkripsi. Karena itu dienkripsi, hacker nggak bisa ngelihat paket yang dikirim kayak gimana. Karena itu dienkripsi, SIM-nya juga nggak bisa lihat itu serangan atau bukan, dia nggak bisa lihat. Jadi kita punya masalah sih sebenarnya sekarang. Hackernya nggak bisa nyerang, kita juga nggak tahu ini apa yang lewat gitu. Jadi kita punya masalah. Itu adalah materi untuk penelitian S2 dan S3. Jadi ngasih tahu aja, kita bikin pertahanan saking kuatnya, kita nggak tahu yang kita lihat tuh apa di bawah tuh nggak tahu akhirnya sekarang, gitu ya. Keren lah pokoknya, internet mah seru. Deh, kita lanjutin yang ini ya. Jadi ini udah web application firewall udah dipasang di web server ini. VPN sama cryptographic communication dipakai di sini tadi ya, VPN. Oke, supaya si admin bisa masuk ke sini. Terus di sini juga punya scanner buat deteksi serangan. Jadi beda ya, ada firewall.
firewall tuh gini kira-kira cara berpikirnya. Ini dia kayak ngatur yang boleh lewat apa, itu firewall. Jadi firewall buat ngatur yang boleh lewat apa aja. Misalnya web boleh lewat, email nggak boleh lewat, chatting nggak boleh lewat, YouTube nggak boleh lewat. Misalnya apalagi yang nggak boleh lewat, torrent nggak boleh lewat, itu firewall tuh urusannya. Kalau yang scanner, ini udah lewat nih, ini barang lewat. Cuman misalnya web, ini web lewat, dibolehin lewat nih web. Cuman yang lewat kan kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek ya. Kadang-kadang yang lewat adalah intrusion SQL injection. Yang lewat itu nanti cross-site scripting. Yang lewat nanti apa gitu, pokoknya macam-macam yang lewat. Nah, walaupun boleh lewat, dia harus nge-scan yang lewat tuh apaan, gitu ya. Jadi yang namanya scanner ini buat ngecek yang lewat apa. Nah, scanner ini biasanya kita nyebutnya intrusion detection system, IDS, intrusion. Ini nanti banyak istilah-istilah ya, jangan khawatir. Tapi yang penting bukan istilahnya sih, yang penting ngerti konsepnya, cara berpikirnya dia, gitu ya. Ya ini istilahnya jadi bahasa Inggris semua, soalnya yang ngembangin kan orang bule-bule, jadi keluarnya bahasa Inggris. Oke, ya kalau saya kan udah berpuluh-puluh tahun main kayak gini, jadi ngerti lah. Lu pada baru seminggu 2 minggu, ya pasti mabok. Tapi ya pelan-pelan ngertiin ininya dulu ya. Nah, intrusion detection system ada banyak softwarenya. Ada Surikata, ada Snort, ada macam-macam. Saya biasanya pakai Snort. Kenapa pakai Snort? Karena Snort itu free, gratis, open source. Oke. Jadi cara instalasinya diterangin di sini. Snort ini akan ngomong ke Wazu. Jadi Wazu akan ngomong ke Snort, gitu ya. Jadi ini saling nyambung satu sama lain, jangan khawatir. Jadi bukannya satu software dia bisa semua, enggak. Semua nyambung satu sama lain. Nah, ilmu ini jarang ada di kampus-kampus. Jarang, asli jarang. Dosen-dosen di kampus-kampus ini kalau mau sampai level ini, dosennya harus ngoprek. Nggak banyak dosen ngoprek nih, asal tahu aja. Dosen banyaknya teori doang, parah. Nah, kalau mau sampai level ini harus ngoprek banget. Kalau saya kebetulan ngoprek, gitu ya. Ini saya bisa nginstall loh, jangan khawatir. Install Wazu bisa, orang gampang install ginian mah gampang banget. Oke. Nanti bukunya udah bakal keluar sih, paling 2 bulan 3 bulan lagi juga bukunya keluar. Bukunya udah ditulis, jangan khawatir. Oke. Nah, balik lagi sini. Ini beres ya. Ini web application security udah mulai kebayang. Ini scanner udah kebayang, firewall udah kebayang, VPN cryptographic ini buat masuk tadi. Kalau VPN bikinnya gampang banget sih, bisa masuk sini lah. Nanti VPN nih softwarenya apa ya? Yang keren namanya OpenVPN. Tapi ini buat pemula agak rumit, tapi bisa sih kalau mau belajar sih bisa. Oke. Nah ini harus latihan ya, kayak gini harus latihan, nggak bisa dengerin kuliah, nggak bisa, jujur. Kalau cuma duduk dengar kuliah, ngelamar magang di BCA diketawain loh. Jadi kalau mau, ini BCA lagi nyari orang sih sebenarnya, jujur. BCA nyari orang dan kalau bisa orangnya bisa ngerti kayak gini-ginian. Nah orang yang ngerti kayak ginian jarang, karena dosennya hampir nggak ada. Yang ada yang agak bagus BINUS yang jurusan cyber security lumayan. SGU ada berapa orang saya kenal dosennya lumayan juga. Cuman yang banyak dosen-dosen di negeri itu nggak kuat ininya. Di ITB ada Budi Raharjo teman saya juga, itu kuat juga. Jadi ada segelintir manusia aja yang kuat di sini. Itu ya. Deh. Lanjut. Di sini ada web servernya harus diamanin. Cara ngamaninnya pakai HTTPS. Cuma gitu doang kalau tapi sebenarnya nanti harus ada teknik amanin yang lain lagi ya. Nah, itu di sisi web server. Di gambar ini ada tulisan FTP server.
hari ini sebaiknya FTP server tidak dipakai, gitu ya, karena FTP server gampang banget dijebolnya. Jadi kalau mau latihan, coba latihan di hackingnya lagi, bagaimana teknik ngejebol FTP server, karena gampang, makanya FTP server nggak dipakai. Ya udah gitu, gue lupa nih gue ngomong apa. Terus email. Ini ada dua proteksi besar di email sebetulnya. Yang satu adalah kita ngebaca email, terus udah gitu kalau ini spam, dia akan blokir spam. Mungkin kalau sekarang pakainya WhatsApp atau Telegram, kita blokir WhatsApp yang nyepam. Tapi dia tidak baca isi WhatsAppnya, kita cuma masukin daftar cekal aja, nomor ini nggak bisa komunikasi lagi ke kita. Biasanya caranya kayak gitu. Itu yang paling sederhana. Kalau kita bikin software yang lebih canggih, dia bisa baca WhatsApp-nya atau email atau Telegram segala macam, dia langsung tahu ini spam, ini mau nipu gitu. Dia baca. Kalau udah mainan kayak gitu, yang namanya active content monitoring, ini dalamnya adalah machine learning sama AI. Dan ini kalau kita salah ngasih training machine learningnya, salah ngasih training AI-nya, bisa salah dia, bisa salah deteksi, gitu ya. Jadi ini mainnya udah AI di sebelah sini. Ini jadi contoh AI di cybersecurity, contohnya adalah buat nyeken spam segala macam adanya di sini. Ini bisa di email. Nah, teknik proteksi yang lain adalah main enkripsi. Enkripsi autentikasi. Contoh kejadiannya sama nasabah BCA. Nasabah BCA itu transaksi ke luar negeri, internasional. Ini kejadian benar, jangan khawatir. Dan itu karena kejadian-kejadian itu sering, saya waktu itu sama BCA muter ke beberapa kota buat nerangin ke nasabah BCA. Jadi kejadiannya kira-kira gini. Banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan di Indonesia ngorder barang dari luar negeri. Kalau udah order luar negeri, dia tidak pakai Tokopedia, nggak pakai Bukalapak, karena orderannya satu kontainer. Nggak ada satu kontainer di Tokopedia, nggak ada tuh. Bukalapak kagak ada yang satu kontainer. Jadi dia ordernya pakai email aja, kirim email ke pabrik di luar negeri. Saya mau order sekian kontainer gitu ya. Dan satu kontainer kalau di order itu kan harganya bukan 100.000, 200.000, harganya ratusan juta sekaligus ya. Order ratusan juta. Nah, si orang-orang ini kebetulan mereka nasabah BCA, mereka usernya BCA langsung. Jadi mereka transaksi pakai email ke pabrik di Cina, terus bilang ke pabriknya, pabrik, saya mesen dong barang kamu satu kontainer. Terus pabriknya bilang, oke, barang udah dikirim ke kontainer ini, silahkan transfer duitnya ke nomor akun ini. Terus si orang Indonesianya akan ngomong ke BCA, tolong kirimin duitnya ke sana, beres ya? Itu prosedur normal. Jadi prosedurnya dia nanya, lu punya barang ini enggak? Pabrik jawab, punya. Order satu kontainer. Terus pabriknya bilang, barang udah dikirim, silakan kirim duitnya ke akun ini. Dia order ke BCA, kirim duit ke sana. Kalau duit udah masuk ke bank sana, nggak bisa dibalikin ya. Jadi duit kalau udah ditransfer ke bank lain, banknya nggak bisa balikin. Di Indonesia juga sama aja. Kalau kita udah kirim duit kemana, terus bank ini nggak akan bisa kita nggak bisa ngomong kayak gini. Bang, saya salah transfer, balikin dong duit saya, nggak bisa. Kalau udah ketransfer ya udah ya ketransfer. Yang bisa balikin hanya orang yang nerima duit di sebelah sana. Beres ya. Kejadiannya adalah kayak gini. Dalam proses ngobrol tadi, hackernya ngeliatin nih emailnya orang. Hackernya ngeliatin, udah gitu, si hacker ngeliat, oke ini lagi minta dikirim kan? Hackernya jawab dari sebelah sini. Jadi yang jawab bukan pabrik, yang jawabnya hacker. Barang lu udah gua kirim satu kontainer, silahkan transfer duitnya ke sini. Tapi yang jawabnya hacker, bukan pabriknya. Ini ngirim emailnya ke orang keuangan di sebelah sini. Orang keuangannya kan blow on ya. Dia pikir itu beneran udah dikirim, ditransfer duitnya 100 juta, 200 juta ditransfer ke Cina nih. Ya udah, duitnya hilang. Jadi waktu saya ngasih demo, saya demoin, tekniknya saya demoin langsung.
Waktu saya demoin, selesai turun dari panggung, langsung dirubung sama orang-orang itu, langsung ngomongnya simple, Pak, iya kejadiannya kayak gitu. Udah bener, duitnya hilang, nggak bisa balik, udah nangis. Jadi kesalahannya bukan di BCA, kesalahan bukan di bank, kesalahannya karena kita ketipu. Nah, untuk ngatasin kesalahan seperti itu, di email ini, tadi yang email yang pertama kan kita filter konten, atau WhatsApp juga sama aja. Ini juga kalau pakai, pernah nggak sih beli di IG atau di mana terus ditipu? Belum ya? Tapi mungkin temennya ada yang pernah ya. Nah, itu contoh paling sederhana, barang nggak sesuai, mesennya apa, dapatnya apa gitu kan, nyebelin, nggak bisa dibalikin, udah ini sudah sebel banget, kadang-kadang pengen ditabok karena kita makainya IG. Nah, kalau itu masih untung, kalau duitnya hilang udah nangis nih urusannya, dan itu duitnya ratusan juta yang hilang. Nah, untuk ngatasin kayak gitu, cara ngatasinnya adalah kita harus mainan yang namanya public key, private key, enkripsi segala macam. Oke. Contoh yang contoh implementasi benernya saya kasih lihat di sini, di email saya aja ya. Ini kebetulan kalau laptop ini nggak saya pakai buat transaksi yang serius, cuman di komputer saya yang di rumah dipakai serius. Nah, ini saya ada email di security. Security kita biasanya bikin peralatan buat cyber security. Yang make adalah Kemhan, aparat segala macam. Konsekuensinya karena kita main di sebelah sana, konsekuensinya kita harus ngamanin semua email-email kita segala macam. Teman, kalau yang di laptop saya nggak amanin, soalnya ini buat demo-demo doang. Ini laptop sering saya format. Kalau yang di rumah, karena itu serius, saya ngaktifin seperti ini nih caranya. Account setting. Oh ya, ini softwarenya Thunderbird ya. Thunderbird itu free, bisa kita download, bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux juga, nggak masalah. Nah, kalau udah kita account setting, di sini ada ini nih, end-to-end encryption. End-to-end encryptionnya persis sama dengan end-to-end encryption yang dipakai di WhatsApp. Oke, sama persis. Cuman orang kadang-kadang nggak tahu kemampuan benernya seperti apa. Cuman di WhatsApp dibikin supaya orang nggak pusing. Dia pakai aja. Kalau yang di sini kelihatan banget teknik makainya. Kita nanti harus bikin key, kita bisa generate key. Nanti kalau key-nya udah jadi, nanti saya demoin bener di ini ya. Ini cerita aja dulu. Kalau key-nya udah jadi, si key ini bisa ngecek. Ini yang email sana pabrik Cina bener atau bohong? Atau hacker? Ini key-nya bisa ketahuan langsung. Terus misalnya, ini pabrik Cina yang ngirim bener-bener pabrik dari Cina, tanda tangannya dari dia. Cuman angkanya dirubah. Aslinya 100.000 dirubah jadi 1 juta, misalnya ditambahin 01. Ini bisa ngecek semuanya. Teknik yang sama, teknik mainan key seperti ini dipakai juga di paspor digital. Jadi kalau pada bikin paspor, kita kan bisa milih mau bentuknya buku atau bentuknya digital ya, kayak file kayak gitu. Bisa kayak gitu, bentuknya kartu doang, dan itu dipakai nanti di airport. Itu cuma nge-tap aja. Jadi paspor digital tuh kayak e-money gitu, tapi di tap doang langsung beres urusannya gitu ya. Nah, ini harus diterangin yang ini. Nah, juga di sini kita bisa bikin tanda tangan digital. Oke. Nanti teranginnya pertemuan yang lain ya. Tapi kalau kira-kira logikanya kayak gini dah, saya kasih lihat dulu. Tanda tangan digital di surat pernyataan CPNS ya, misalnya ya. Ini saya pengen tahu aja. Ini saya lagi. Nah, ini contoh tanda tangan digitalnya. Ini kira-kira benar salah nih? Tanda tangan digital kayak gini. Benar apa salah? Hah? Benar? Oke. Ini salah semua sih sebenarnya. Alah, keklik lagi. Jadi ini contoh tanda tangan digital yang ngaco ya. Nulisnya benar salah kayak gitu, padahal sih ngaco sih. Tanda tangan digital yang benernya adalah
Nggak ada contohnya. Ini nggak ada. Di contoh ini nggak ada. Ini contoh yang nggak benar semua. Ya udah, ntar saya terangin lah yang benerannya ya. Jadi ini contoh tanda tangan digital yang ngaconya. Nanti kalau tanda tangan digital yang benar, nanti kadang-kadang bentuknya bisa kayak QR code lah. Ntar, ini contoh, ini agak bener. Tanda tangan dia pakai QR code. QR code konsekuensinya kalau kita baca, dia akan nge-link ke URL. Sebetulnya bentuknya bukan QR code, sebenarnya bukan URL juga. Yang benernya bukan QR code, bukan URL sih. Nanti ada bentuknya, ada file tanda tangan digital. Nanti harus saya terangin sih. Oke, tapi pertemuan yang lain. Ini biar kebayang dulu teknologi security seperti apa. Nanti saya pelan-pelan masuk. Pertemuan yang akan datang saya masuk satu-satu. Jadi kesalahan fatal yang sering terjadi, tanda tangan digital itu tanda tangan di scan, udah gitu tanda tangan digital adalah QR code, tanda tangan digital bentuknya URL, itu sebenarnya salah semua. Oke. Nah, tapi yang QR code sama URL ya agak bener lah, agak bener, walaupun bisa salah. Oke. Nah, terus yang kejadian langsung, beneran langsung kejadian, waktu itu istrinya anak saya nih, dia kerja kebetulan di DPRD DKI. Terus ngomonglah ke bapaknya ini kan, Pak, ini ada surat nih. Suratnya kayak, nanti coba ya lihat surat-surat. Surat ini nanti ada kata-kata kayak gini, surat ini tidak perlu ada tanda tangan lagi karena sudah ditandatangan digital, gitu ya. Tapi nggak ada QR code, tidak ada URL, tidak ada tanda tangan apa-apa, cuma ada kata-kata gitu doang. Itu mah parah banget. Itu salah banget. Bayangin ini DPR, suratnya kayak gitu. Ini surat kayak gitu nggak bisa dijadiin barang bukti di pengadilan sih sebenarnya. Nanti filosofi dari tanda tangan digital harus bisa jadi barang bukti di pengadilan, itu nggak bisa. Oke, jadi cyber security sampai segitu jauh sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi nih ya. Ini udah kebayang. Ini tadi dari email server ada 2 makhluk. Satu buat monitoring konten, satu lagi buat enkripsi segala macam. Nah, yang kalau di belakang sini ini aplikasi-aplikasi yang dipakai di mesin, di komputer. Contoh, sistem operasi yang dipakai harus bisa dipercaya, trusted. Salah satu teknik supaya sistem operasinya trusted, hard disknya dienkripsi. Mungkin pernah ngelihat atau tahu hard disk kita bisa dienkripsi. Bukan sama ransomware. Kita yang enkripsi hard disk kita sendiri. Oke. Konsekuensinya tiap kali mau pakai harus masukin password ke hard disk itu. Dan kalau udah hard disk enkripsi, kalau misalnya kita punya masalah harus tahu passwordnya. Ini kejadian sama waktu itu ada anggota Kopassus email saya. Ini saya kenal orangnya sih kebetulan. Udah gitu, Pak, ini server kita hard disknya dienkrip nih Pak. Terus gimana cara ngejebolnya? Ya nggak bisa dijebol tuh. Dia punya masalah. Jadi hard disknya dienkrip, udah gitu dia punya masalah apa, dia hard disknya dicabut, kepaksa, dia harus pengen buka nih hard disk, nggak bisa dibuka udah. Terus gimana? Ya udah, yang bisa dikerjain di format tuh hard disk. Terus datanya gimana? Hilang. Jadi bisa sefatal itu gitu. Hati-hati kalau udah kita main enkrip segala macam. Kalau saya passwordnya lupa, bubar semuanya. Dan ini biasanya dipakai sama ahli-ahli forensik. Harusnya rata-rata dienkripsi. Terus di sini ada autentikasi. Autentikasi itu kalau tiap kali kita masuk ke komputer, Windows atau apa, pasti ditanyain password segala macam. Itu autentikasi. Terus ada juga namanya host based IDS. IDS adalah intrusion detection system. Ada yang ditaruhnya di mesin langsung. Kalau yang di depan ini namanya network based IDS, intrusion detection system tapi mesin. Network artinya gini, ini ada paket di jaringan lewat, kemudian kita ngecek ini paketnya bagus atau jelek, itu network based IDS. Kalau host based IDS, hacker udah keburu masuk ke dalam komputernya kita, hackernya berhasil masuk, berhasil ngejebolin semua pertahanan jaringannya, dia berhasil masuk dan dia sudah berada di dalam komputernya kita harus tetap bisa bertahan, jangan sampai si hacker berhasil masuk, udah gitu jebol semua, habis. Nah, untuk bisa
dapat host base IDS, di sini bisa masuk. Ini contoh langsung, tapi mudah-mudahan saya ada waktu buat praktekin ya. Soalnya ini kita kan cuma berapa belas kali pertemuan, dan ini ada satu pertemuan kepaksa nanti saya nggak bisa ngajar, soalnya ada asesor dari Diknas datang. Jadi kepaksa ada satu, lupa tanggal berapa, tanggal belasan November lah, mungkin 2 minggu lagi kali ya. Belasan November itu saya nggak bisa ngajar nih, ada asesor datang, pusing kalau udah kayak gitu. Nah, untuk host base IDS, coba kita lihat IDS dulu ya. Ada host base-nya nggak ya? Oke, nggak ada. Saya coba cari ini ya, Tripwire. Ini salah satu contoh host base IDS yang saya suka. Ini Tripwire. Cara kerjanya ini bisa dibaca-baca ya. Tapi semua bahasanya kayak gini semua ya. Jangan khawatir. Semuanya tidak ada yang manusiawi kalau udah main kayak ginian. Cuman cara kerjanya kira-kira gini, cara berpikirnya. Waktu kita instalasi, si makhluk ini diinstalasi, yang dia akan lakukan adalah ini nih. Nih di daerah sini edit policy. Ini yang dilakukan adalah kita ngasih tahu ke Tripwire, tolong pertahankan folder ini, atau file ini. Tolong file ini semua folder itu di backup, gitu ya. Setelah di backup, semuanya dienkripsi. Enkripsinya itu kita kasih password nih, ntar. Mana dia? Nah ini dienkripsi. Oke, dan kita kasih password. Ada side key, ini di atas ada teknik passwordnya. Kita kasih password semuanya. Konsekuensinya kita punya backup semua konfigurasinya kita. Kalau sampai ada hacker masuk dan hacker cenderung akan merubah konfigurasi, pada saat hacker masuk dia merubah konfigurasi, kita punya backupnya. Apa yang dirubah sama hacker dihajar, ditimpa lagi. Jadi teknik pertahanannya sebenarnya backup, gitu ya. Teknik ini harusnya kita bisa pakai buat menyelamatkan sedikit kalau kena ransomware. Cuman ini kan buat file server. Kalau ransomware dia akan ngehajar semua file yang ada di komputer. Semua file komputer kita akan dihajar habis semuanya. Oke, kalau itu kejadian, ya udah data kita hilang semua. Dan itu nggak bisa pakai cara ini. Jadi cara ini harus dirubah tekniknya, harus nge-backup semua file komputer kita supaya kalau ada ransomware masuk dia bisa restore semuanya balik. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi ini salah satu contohnya Tripwire. Nanti ada beberapa software lain yang buat ngecek pertahanan di mesin. Contoh ngeceknya adalah biasanya kalau ada serangan atau hacker masuk, dia akan masukin backdoor. Oke. Nah, softwarenya biasanya akan ngecek apakah ada backdoor atau enggak di dalam komputernya kita, gitu ya. Nah, ini contoh buat ngecek backdoor. Kira-kira cara ngelihatnya kayak gini dah. Ini saya gedein dikit ya. Kalau saya tulis PSAX, ini bagian dari kuliah sistem operasi sih sebenarnya, cuman kayaknya dosen sistem operasinya pasti nggak ngajar kayak gini. Kalau PSAX kita bisa ngelihat software apa aja, aplikasi apa aja yang sedang jalan di belakang layar. Nah, kalau dia aplikasinya normal, ini kan kelihatan Chrome lagi jalan, ini kelihatan Chrome lagi jalan normal. Ini Chrome lagi jalan, kita bisa lihat Thunderbird lagi jalan, kita bisa lihat lagi apa di sini. Ini Chrome sama Thunderbird banyaknya. Oke. Kalau hackernya jago, dia akan ngerubah softwarenya bisa pura-pura jadi Thunderbird atau bisa pura-pura jadi Chrome supaya si admin yang megang server ini ketipu. Itu ciri khas backdoor. Jadi backdoor adalah software juga sama, cuman dia akan pura-pura jadi software yang lain supaya kalau ada admin ngeliat kita ketipu. Fungsinya backdoor seperti apa? Backdoor itu dibikin supaya si hacker bisa masuk ke dalam server
Jadi kayak bisa berbentuk VPN, bisa berbentuk SSH, bisa berbentuk apa aja, bisa masuk dalam server tanpa si adminnya tahu bahwa dia masuk. Kira-kira kayak gitu backdoor. Tapi dia akan nipu, namanya akan dirubah sama dia supaya si admin pas tulis PSAX nggak dapet. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Jadi kita balik lagi ke sini. Ini ada file sama session encryption, network authentication, network IDS. Nah ini udah kayak yang tadi dijelasin lah, kira-kira kayak gitu. Oke, ini udah mulai kebayang ya. Jadi makhluknya kayak gini, cuman makhluk benernya udah lebih ribet hari ini. Oke, pertanyaannya udah pada pernah masuk ke data center belum sih? Berapa orang yang udah masuk data center? Paling sudah deh, 1, 2 ya. Yang lain belum? Paling data center paling dekat sih salah satunya ya di Diskominfo Tangsel sih. Walaupun lampunya kadang suka ngejepret. Harusnya nggak boleh ngejepret. Ini data center kayak gini lah kalau masuk ntar. Bentuknya kayak gini lah data center. Oke. Kalau Diskominfo Tangsel cuma 1 leret ininya. Raknya 1 leret. Jadi data center pada pernah main game Ragnarok? Hah? Wah, udah jadul ya. Pada zaman dulu kala ada game namanya Ragnarok. Kalau data center biasanya kita bilangnya kita bisnisnya narorak. Gamenya Ragnarok, ini bisnisnya narorak. Bentuknya kayak gini, nanti ada ilmunya lagi data center. Ilmu data center masuknya ke kuliah jaringan sih sebenarnya harusnya. Oke. Cuma nanti kalau kita masuk data center kita bisa lihat di sini data center kira-kira bersih nggak nih? Bersih banget ya. Dan ini ada ukurannya berapa debu per meter kubik, berapa jenis partikel dalam 1 meter kubik. Semakin sedikit partikelnya semakin mahal teknik buat ventilasinya segala macam. Oke. Teknik ini yang dipakai juga buat, kan dalam komputer ada IC ya yang warna hitam. Teknik ini juga dipakai buat clean room IC. Ini bentuknya kayak gini. Ini hitungannya berapa debu per meter kubik. Ini kalau nggak salah kelasnya kelas bangsa 1, 2 debu 1 meter kubiknya. Dan jangan khawatir, saya pernah kerja di ruangan kayak gini ya. Belum pernah kan? Ono udah pernah kerja di kayak ginian. Udah gitu ini toksik banget. Waktu itu saya nggak sengaja masukin kepala ke sini nih. Bego. Pengen tahu aja, masukin kepala, langsung nggak bisa napas. Karena dalamnya ini udah ada ininya. Saya kebetulan mainan sama ini arsenik segala macam. Jadi ada arseniknya. Parah. Jadi pernah lah ngisep arsenik pernah. Ini ruangan-ruangan kayak gini. Contoh paling gampang ruangan kayak gini ada di ITB, ada kebetulan. Tapi kita juga bikin nih ya. Ini salah satunya buat bikin satelit. Nih. Ruangannya hampir kayak gitu juga. Nih. Jadi kita punya ruangan kayak gitu, Indonesia juga punya, jangan khawatir. Kalau ini ruangannya bukan buat bikin IC, ini kebetulan buat bikin satelit. Indonesia bikin satelit, jangan khawatir ya. Kita bikin sendiri. Lokasinya kalau mau tahu, ini lokasi ruangan ini adanya di Bogor, di Rancabungur. Kalau lihat di petanya di sinilah Google Map. Google Maps. Salah. Oke. 8 Rancabungur. Oke. Kita lihat dari udara aja ya biar kelihatan enak. Ini makhluknya. Ruangan itu ada di sini, di gedung yang belakang ini, gitu ya. Orang tahu ya. Orang masuk kok. Kan kita ikut bikin satelit, gitu ya.
Jadi ruangannya di belakang, ini yang di depan ini buat kontrol satelitnya. Kita kebetulan udah paling nggak kita ngeluncurin udah 3 satelit di atas, gitu ya. Ya bikinnya kayak gini tadi, bikinnya kayak gini. Kalau bikin IC kayak gini, kalau bikin IC. Kalau clean room ini diganti jadi rak, kira-kira kayak gitu. Jadi kita udah main yang dunia bersih banget. Beres? Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Untuk ruangan-ruangan kayak tadi itu ada standar suhunya nggak sih, Prof? Suhunya Berapa derajat atau suhunya dingin 18 derajat. Suhunya suhu inilah, suhu lemari es gitulah, belasan derajat. Jadi kalau Anda manusia normal biasanya nggak suka dalam ruangan kayak gituan. Dingin banget. Kalau nggak sekali-sekali, kalau nggak gini dah, ngelamar magang di Diskominfo Tangsel, terus cobain magang dalam ruangan kayak ginian, pasti pengen keluar. Jadi kita biasanya, kalau nggak saya kasih ini ya, layout data center. Jadi ruangan data center kira-kira kayak gini. Dan saya pengen cari ini kali yang lebih enak nih lihatnya. Ruangan data center yang bagus ya. Nanti kita punya masalah di data center tuh selain suhu, kita punya masalah kabel, kita punya masalah suhu tuh urusannya panas sama listrik ya. Coba kita lihat layoutnya. Oke. Ini kalau kita perhatiin, ini data centernya di sini, data center sini. Orang hanya masuk ke data center buat masang servernya doang, deh. Masang colok keluar lagi. Pokoknya kagak tahan di dalam dah, taruhan dah. Ini masang server colok. Nah yang seru adalah ini kabelnya lewat mana? Harus rapi kan data center. Kabelnya punya 2 pilihan, bisa lewat bawah, bisa lewat atas. Bawah tuh ini ubin. Konsekuensinya ubinnya nggak bisa kayak gini nih. Kalau kayak gini kan dibor dulu tiap kali narik kabel, nggak bisa kan? Jadi cara yang biasa kita pakai pilihannya adalah ubinnya kita naikin. Jadi ada 2 ubin. Ada ubin beton di bawahnya, ada ubin lagi di atasnya. Terus kabelnya ngeleler di bawah. Cara lain lagi adalah ubinnya dari di atas. Kita pasangin tray. Terus kabel di atas kayak gitu. Sekarang kebanyakan pakainya yang tray di atas, bukan yang bawah. Soalnya kalau ubin di bawah seringkali jadi sarang tikus. Tikus masih tahan dengan suhu dingin itu. Akhirnya kita banyak pakai tray. Yang seru adalah gimana caranya ngalirin, mendinginkan si server. Ini server panas semua nih. Kalau dinyalain kan panas, komputer kalau dinyalain kan panas. Gimana sih komputernya bisa dingin? Nah ini ada tekniknya lagi nih. Heat flow, data center. Seru kok, ilmu-ilmu kayak gini seru banget. Nih, ini yang kelihatan lumayan yang ini nih ya. Oke. Ini udara panas naik ke atas. Udara panas naik ke atas, di atas ini disedot. Udara dingin dari bawah. Nah, udah gitu kita biasanya ada 2 rak ada 2. Udara panasnya udara dingin disemprot dari sela belakang sini. Jadi ada ini belakangnya server ya, ini belakang server, ini depan server ya. Ini belakang sama belakang, udara dingin dimasukin, udara panas keluar, dia akan keluar ke gang. Udah gitu masuk ke atas, disedot di atas. Jadi ventilasinya horor sih, mainan kayak gini ventilasi horor. Nanti teknik lain lagi adalah ini kan semua kan urusannya listrik. Listrik bakal gede banget untuk AC segede gitu. Untuk AC segede gitu. Akibatnya Google masang data centernya di kutub. Bukan kutub banget sih, di negara-negara yang di kutub itu ya, Skandinavia segala macam. Jadi dinginnya udara dingin dari luar yang dimasukin sama dia, masukin sini, terus panasnya dikeluarin lagi. Jadi akibatnya esnya ngeleleh sih di sebelah sana, tapi kita hemat listrik sebelah sini. Itu.
Ini udah masalah, udah kita listrik juga harus dari 2 PLN yang lain, yang bagus ya. Jadi data center yang bagus PLN-nya 2 yang beda. Nah, di Indonesia susah karena PLN cuma 1. Oke. Terus yang jadi masalah, bayangin ini servernya banyak. Kalau sampai PLN mati, servernya harus tetap nyala, harus pasang UPS. UPS-nya segede apa buat nahan server ini selama 7 jam misalnya. Wih, UPS-nya gede banget. Jadi horor banget. Oke. Nah, orang akan kerjanya di sini nih Intan, banyaknya. Jadi kalau kita lihat data center, rata-rata ada rak, terus ada tempat orang kerja. Data center paling enak di Indonesia, IDC. Udah pernah ke IDC belum sih? Belum pernah ke IDC semua ya? Lu pada ngelamar magang ke sana. Namanya Bu Ai sama Pak Johar komandannya. IDC data center coba. Saya pengen lihat ada foto nggak ya? Harusnya nggak boleh difoto sih. Oh kan keluar kan fotonya kayak boleh keluar. Ini adalah rak yang ada di IDC. Itu kan isinya orang gila semua. Kalau ngelihat rak warna hitam semua kan capek diwarnai. Parah. Saya pengen ngasih lihat ruang ininya mana ya? Ruang tempat nongkrongnya. IDC apa ya enaknya keywordnya? Tidur-tiduran. Ada tempat tidur-tiduran, asli tiduran. Nggak difoto, jarang nih. Jadi di sana ada ruangan ini bentuknya bukan meja, bentuknya ruangan kebuka. Udah gitu dikasih kasur, udah gitu kita sambil tiduran konfigurasi gitu, pokoknya santai lah. Jadi banyak udah gitu di situ ada teh botol gratis, ada minuman gratis, gratis, lu nongkrong situ ngerjain server sambil tiduran gelepakan. Akhirnya anak-anak bikin kantor di situ aja udah sambil tiduran. Gitu. Pokoknya hidupnya enak lah anak-anak. Biasanya mereka menyebut dirinya anak-anak office boy. Keren ya? Oke, ini kira-kira kayak gitu. Yang seru dari makhluk ini untuk dari sisi pertahanannya kira-kira gini nanti. Data center, rak, jail dikasih. Nah, jadi pertahanannya kayak gini dalam data center. Jadi dalam data center dikasih kerangkeng, si servernya masukin kerangkeng. Ini kerangkeng beneran. Jadi walaupun orang bisa masuk, untuk masuk ke server-server yang berbahaya, yang ini harus ada kerangkengnya lagi dan kita harus punya autentikasi buat masuk ke situ. Contoh yang dipasang kerangkeng kayak gini, server di Kominfo. Kominfo dia punya data center, ada 1 lantai data center di sana, kemudian dikasih kerangkeng juga di sana. Jadi ada teknik pertahanannya. Jadi pertahanan bukan cuman yang ini, bukan cuman kayak gini doang, tapi servernya di kerangkeng juga. Terus ya, oke. Teknik pertahanan ini yang baru saya terangin semua dari tadi, dari pagi sampai sekarang, ini mulai nggak dipakai juga sekarang. Jangan khawatir. Teknik pertahanan yang kita jelasin ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena di sini teknologi yang dipakai adalah client server. Ini masalah nih kalau client server. Kalau nanti belajar, kita kan bikin aplikasi web, itu ditaruh di server, nanti ada klien nyambung, dan semua berasumsi bahwa kondisi jaringannya nyambung, antara klien sama server nyambung. Konsekuensinya, kalau klien server nyambung, hackernya ikut nyambung. Kalau hackernya ikut nyambung, bisa gampang dijebolin. Jadi teknik client server itu punya masalah karena kliennya nyambung, servernya nyambung, hackernya ikut nyambung, jebol semua. Oke. Jadi hari ini teknik pertahanannya mulai berubah sebetulnya. Tidak lagi client server. Kita akan ini beres dulu ya. Udah mulai kebayang. Cuman hari ini tekniknya berubah. Bisa dibaca tekniknya di sinilah. Telkomnika Ono.
Kawal, saya gedein lah. Telkomnika kawal Pilpres. Nih dia. Alah salah. Bener nggak sih? Oh, nggak ada. Coba saya cari lagi. Ada nggak? Kalau nggak saya bacain langsung aja di sini filenya. Bentar. Mana dia? Download PDF. Bukan. Ini dia. Oke. Ini paper benerannya ya. Ini ada di, kalau mau dicari adanya di Telkomnika nih. Telkomnika 2019 volume 17 nomor 6 halaman sekian. Oke. Ini teknik yang dipakainya, teknik pertahanannya beda banget dengan teknik yang semua yang saya jelasin tadi. Ini beda banget. Ini dipakai buat pemilu dan ini agak diadopsi sama KPU hari ini. Agak, nggak 100% diadopsi. Jadi sebagian diadopsi, sebagian lagi dia nggak sanggup karena butuh orang pinter buat ngoperasin kayak ginian. Oke. Ini kita bikin waktu pemilu 2019. Waktu Jokowi kepilih, KPU bikin perhitungan pemilu, kita bikin perhitungan sendiri juga, cuman sambil ngutak-atik ngoprek teknologinya. Nah, teknologinya kira-kira kayak gini nih. Gambarnya kira-kira kayak gini. Oke. Ini yang sebelah kanan adalah internet, sebelah kiri adalah intranet. Kalau ingat tadi ada internet, intranet. Di internet kita pasangin server supaya seluruh orang di Republik Indonesia bisa ngelihat hasil perhitungan pemilunya. Beres ya. Ini tadi server yang di data center lah kira-kira. Orang bisa akses ke perhitungan pemilunya. Cuman server ini tidak ngomong langsung ke database di sini. Database datanya ada di intranet. Orang di internet nggak bisa masuk ke intranet langsung. Orang cuma bisa baca di server internetnya aja. Beres ya? Oke. Akibatnya kita harus ngopiin data di database ke server di internet. Bukan databasenya tapi berupa file Excel aja, dikirim ke sebelah sana, jebret. Udah gitu orang baca file itu. Dah. Dia nggak bisa ngerubah file. Filenya nggak bisa dirubah, akibatnya server di sini aman. Lu mau nge-hack kayak gimana, walaupun jebol, datanya nggak jebol sebetulnya. Oke, jadi teknik yang kita pakai, kita lepasin antara server database sama server internetnya dilepas. Orang tetap bisa lihat hasilnya di internet, tapi datanya ditaruh di belakang sini. Nggak akan pernah jebol. Karena ini pertahanannya gila banget sebelah sini. Oke, gimana caranya kita masukin data? Kita masukin datanya pakai waktu itu namanya pesan kita. Pesan kita itu kira-kira kayak WhatsApp. Source awalnya sama. WhatsApp itu source-nya Signal. Kita juga source-nya Signal juga sama. Cuman WhatsApp dikembangin lagi. Yang Signalnya kita dikembanginnya arahnya beda sama WhatsApp. Kalau WhatsApp lebih dipakai buat komunikasi. Jadi kita bisa chatting, bisa telepon, bisa video call segala macam, itu WhatsApp arahnya ke sana. Kalau yang ini arahnya nah, WhatsApp itu komunikasinya klien ke klien ya. User sama user komunikasi, bukan user ke server kan. Jadi user dengan user udah gitu dienkripsi. Makanya teknik komunikasi yang dipakai adalah klien-klien, peer to peer, bukan klien server. Itu lebih aman daripada klien server. Oke, ini perlu ditanamin di kepala semua orang nih. Kalau kita mainnya klien server,
lebih gampang dijebol. Kalau klien-klien kayak WhatsApp lebih susah dijebol. Jadi kita pakai jalannya yang kita pakai adalah klien-klien, cuman sama kita ditempelin server di salah satu klien. Itu namanya micro apps. Jadi nanti kalau keywordnya ini nggak bisa digedein ya. Cobain. Oke. Jadi yang kita pakai adalah micro apps. Kira-kira kayak gitu. Nah, harus belajar nih yang namanya micro app seperti apa. Micro app fungsinya adalah server kita tempelin ke klien di chatting supaya aman. Oke. Jadi kita kembangin yang namanya micro apps tadi. Mana tadi gambar itu? Ini ya. Micro apps-nya nempel ke salah satu klien, jadi semua klien bisa berkomunikasi sama micro apps ini. Oke. Konsekuensinya kalau ngerti yang namanya WhatsApp, kalau misalnya kondisi jaringan putus, ini WhatsApp lagi nggak ada sinyal nih, kita bisa ketik kan tetap, tapi apa yang kita ketik nggak dikirim ke sebelah sana, ditahan sama handphonenya kita. Itu bagusnya si WhatsApp tadi. Oke, ini bagusnya si. Kalau aplikasi yang kita bikin namanya udah bukan pesan kita, diganti nama. Kita ganti karena dia dipaksa banget pengen kayak WhatsApp, dia bisa video call, bisa call segala macam. Jadi aplikasinya diganti jadi masuk ke sini ya. Play Store Palapa. Jadi pakainya Palapa sekarang namanya. Free juga tetap. Iyalah. Bukan Palapa yang ini ya. Jadi Palapa itu bisa di-download, kalau mau iseng silakan download aja Palapa, bisa kita pakai komunikasi di antara kita. Cantiknya Palapa itu dia bisa kita tempelin micro app sebenarnya. Oke. Nah, pada zaman kita ngerjain kawal Pilpres ini namanya masih pesan kita. Jadi ini ada micro apps ngomong ke database di belakang sini. Nah, orang-orang relawan-relawan mereka ngambil foto dari C1 Plano. C1 Plano itu hasil perhitungan pemilu di TPS, difoto, dikirim ke sini. Sampai masukin data terus kirim ke sini. Teknik yang dipakai sekarang 2024 lebih seru lagi daripada ini sih sebenarnya. Jadi yang 2024 dipakai ada dua pilihan sebetulnya. Dia mainnya pattern recognition, dia akan bisa baca langsung foto, langsung diekstrak semua angka-angkanya dikirim ke sini. Cuman kemarin saya bilang sama teman-teman, ya kalau mau kayak gitu bisa, cuman handphone kita jadi berat banget kerjanya karena dia harus ngekstrak. Kayak ibaratnya gini lah, ini di parkiran kan kalau motor mau bayar parkir kan ada kamera sebenarnya di depan itu ya. Kameranya akan baca nomor motornya kita kan. Nah, ini tekniknya sama. Cuman kalau saya saranin mendingan fotonya dikirim aja ke servernya yang akan baca. Jangan handphonenya suruh baca. Handphonenya bisa pingsan tuh baca kayak gituan. Mendingan fotonya kirim ke server, nanti servernya baca, tapi tetap ada manusia di sebelah sini buat ngecek angka yang dibaca benar apa salah. Soalnya misalnya contoh, angka 7 kadang-kadang kebaca jadi 1, kadang-kadang kan suka gitu kan, orang cara nulisnya suka ngaco-ngaco kan. Jadi kadang-kadang 7 kebaca 1, 7 kebaca 7, kadang-kadang 4 kebaca 7, kebaca 1, suka kayak gitu. Jadi kita perlu tetap ada orang yang verifikasi, nanti data yang benernya bersihnya akan naik ke atas, ini akan dikirim ke web yang di sininya. Jadi siklusnya masih seperti ini, cuman yang teknik pertahanan yang di sininya ini, jadi yang pakai siklus yang dahsyat seperti ini, sebagian besar adalah teman-teman dari kawal pemilu. Jadi ini yang akan ngoperasiin kawal pemilu. KPU-nya tidak sanggup sampai sekompleks ini. Jadi pemerintahnya nggak bisa sekompleks ini loh, hati-hati. Pemerintahnya nggak sampai sekompleks ini. Kita udah ngasih saran segala macam, cuman kemungkinan mereka punya masalah dari sisi manusianya belum siap-siap banget. Yang siapnya justru yang orang-orang swasta. Orang swastanya lebih siap karena mungkin kita lebih tukang ngoprek,
salah satu yang cukup besar gerombolannya namanya Kawal Pemilu. Jadi mereka yang akan ngoperasin bener yang kayak giniannya. Dan desain dari C1 namanya bukan Plano, diganti nama dia. C1 akhir atau apalah. Pokoknya ganti nama. Desainnya mereka bikin desainnya supaya kalau difoto langsung fotonya bisa benerin sendiri. Dia tahu atasnya mana, bawahnya mana, ukurannya kayak gimana, dia benerin sendiri, udah gitu dia ekstrak datanya sendiri. Jadi ini kerjaan serius sih. Ini bakal terjadi bulan Maret ya, 2024 ya, Maret atau April. Yang lagi ribut mah calon capresnya itu, padahal teknologinya juga seru sih kalau tahu. Jadi di belakang ini ada kejadian seru yang orang nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Nggak banyak orang yang tahu ini sih sebenarnya. Hari ini yang tahu kayak ginian hitungannya paling 20-30an orang. Nggak banyak yang tahu. Satu republik loh, parah. Yang tahu dikit banget. Yang tahu dan ngerti sampai bisa ngoperasin jalan ya, itu orangnya dikit. Dan sebagian besar ini orang-orang jago-jago banget nih di Indonesia. Beberapa orang di Singapura sih. Ada yang di Singapura, ada yang di Australia, tapi banyaknya di Indonesia sih. Tapi orang Indonesia semua. Itu ya, beres ya. Jadi ini teknologi yang dipakai kayak gini. Jadi ini beda banget dengan teknik yang saya jelasin di awal yang ini. Beda sekali. Oke. Dan itu yang dipakai sama konsultan cybersecurity di aparat, pakainya teknologi yang peer-to-peer klien-klien tadi. Jadi rata-rata kalau yang udah rumit pertahanannya, kita cenderung ninggalin yang teknik yang ini. Kita cenderung arahnya ke klien-klien gitu. Dan orang yang nguasain ini nggak banyak ya, hati-hati ya. Orang yang nguasain ilmu ini nggak banyak. Ini kesempatan kalau pengen ngutak-atik ngoprek, mendalemin, dapetin kerjaan yang enak, dalemin ilmu-ilmu yang ini oke banget, terutama yang klien-klien yang ini tadi. Mana sih tadi gambar gue? Nah, kalau bisa dalemin yang ini, oke sih sebenarnya. Ini orangnya jarang. Kalau mau magang, lokasinya security sih yang ini. Cuman mereka carinya programmer rata-rata. Harus kuat programming sih. Nih. Nih makhluknya. Calling in. Salah. Ada webnya nggak? Oh, ini palapanya doang. Security-nya mana? Nih. Ini yang bikin, yang lumayan gedenya ya. Cuma nanti ada banyak perusahaan-perusahaan yang lain yang juga mainan kayak ginian. Kalau dia mainnya bukan hanya palapa, dia juga bikin firewall apa segala macam bikin sih. Tempat bikinnya di basement, kalau tahu sih. Ini pada mainannya di basement. Jadi kalau kita bilangnya itu anak-anak basement, parah. Beres ya? Oke. Ini sampai sini beres. Saya punya waktu sekitar hampir 30 ya, 30 kurang. Oke. Kita akan coba praktekin dikit ya. Kita coba praktekin dikit. Ini udah kebayang. Oke. Karena waktunya sempit banget, saya coba mau dipraktekin apa? Sebut dulu deh. Apa yang mau dipraktekin? Hah? Bebas merdeka. Praktekin gampang aja dah. Yang gampang dulu aja ya. Atau saya terangin, saya loncat ya. Saya loncat ke ini bisa ke basic data security, bisa ke forensik sih sebenarnya. Kalau forensik saya butuh flash disk soalnya. Flash disknya forensik aja yang gampang ya. Forensik. Saya belum pernah ngasih lihat forensik kan.
Oke. Forensik ada dua ya, secara umum nih. Ini loncat dari security. Jadi ceritanya adalah kira-kira kayak gini. Untuk bisa sampai dunia yang ini forensik, oke, harus ngerti ini semua dulu. Security harus ngerti. Sudah ngerti security baru masuk ke forensik. Dan forensik biasanya teknik melakukan forensik ada dua teknik gede. Satu adalah kita ngelihat catatan yang ada di server, siapa yang masuk, ngapain aja, itu kelihatan di server. Itu bisa pakai Wazoo. Nah, kalau satu lagi adalah kita ngambil barang buktinya, bisa berupa hard disk, bisa berupa handphone, itu semua diambil, kemudian kita lihat isinya. Dan jangan khawatir, pada saat itu terjadi, biasanya si penjahat, orang yang melakukan kejahatan akan ngedelete file di dalam hard disk tadi. Jadi salah satu forensik yang paling gampang adalah gimana caranya kita bisa mengambil file yang udah di-delete tadi. Jadi filenya udah di-delete, tapi kita ambil lagi, kita buka lagi file yang di-delete, gitu ya. Pernah ngerjain itu belum? File di-delete kita buka, belum? Lu orang baik semua sih, Pak. Oke, ini ada flash disk. Udah tahu flash disk kan? Kalau belum tahu, ini flash disk. Semua juga tahu flash disk. Coba, bentar. Oke, saya masukin dulu ini flash disk ya. Oke, flash disk sudah dimasukin. Kita lihat, ini ada flash disk 16 GB. Ups. Oke, flash disknya kondisinya formatnya kacau. Ini dipakai buat ngoprek sampai hancur. Kondisinya formatnya rusak. Sekarang saya akan format tuh flash disk ya. Kalau kita pengen ngelihat atau kita mau partisi atau kita mau ngeformat, ini terutama buat partisi sama buat ngelihat, itu kita biasanya pakai F-disk. F-disk kita bisa ngelihat ada hard disk apa aja yang nempel ke komputernya kita bisa bikin partisi di hard disknya itu. Oke. Kalau kita F-disk min L itu list, L to list, kita bisa ngelihat hard disk apa aja yang nempel di situ. Oke, cuman ini kita banyak dirusak sama Devloop ini. Ada banyak banget Devloop, itu device yang buat komunikasi loop dengan sistem operasinya. Supaya Devloopnya nggak banyak, kalau kita lihat hard disknya selalu ada kata-kata /dev/sd. Ada SDA, SDB. Supaya jadi gampang, saya akan fdisk min L grep/dev sd, langsung keluar. Cuman yang ada dev sd-nya aja. Kalau kita lihat di sini ada dua hard disk /dev sda/dev sdb. /dev sda sekitar 250-an giga, itu adalah SSD yang dalam komputer saya. Kemudian ada /dev sdb sekitar 16 giga, ini flash disk yang ada di saya colokin. Jadi langsung kelihatan ada dua. Di sini kelihatan ada SDB1, SDB2. SDB1, SDB2 adalah partisi. Jadi partisi 1, partisi 2. Kalau partisi hard disk biasanya ada dua jenis partisi, ada yang primary, ada yang satu lagi extended. Ada primary, ada extended. Kalau primary itu cuma 4, ada 4 partisi. Kalau extended itu bisa ada berapa ratus partisi lagi di extended gitu ya. Jadi kalau kita pengen satu hard disk punya banyak partisi, biasanya saya akan bikin 2 primary maksimum, 2 yang sisa akan dipakai sama extended gitu ya. Jadi extended akan pakai primary. Kalau primary-nya udah kita pakai semua, kita nggak akan bisa bikin partisi extended. Jadi biasanya saya akan bikin primary 2, terus yang extendnya banyak.
Oke. Ini saya akan slash dev SDB saya akan rusakin. Caranya fdisk slash dev SDB. Perhatiin saya nggak ngasih kata-kata 1, 2, 3. Saya cuman slash disk SDB aja. Kalau saya enter, dia langsung komunikasi ke si flash disknya. Oke. Kalau saya P, kita bisa ngelihat partisi yang ada. Kalau saya pengen delete. D, dia bilang ada 2 partisi, mau di delete mana? 1 apa 2? Enter aja, 2 hilang sekarang. Kalau saya P, 2-nya udah hilang. Kalau saya D lagi, sekarang kalau saya P, hilang, nggak ada partisi. Kalau saya pengen bikin partisi, N itu new. Kalau Anda pengen yang lebih manusiawi bisa pakai gparted atau apalah, sama aja sih. Cuman saya udah kebiasaan pakai command line, jadi lebih merasa nyaman dengan command line. Saya bikin partisi nomor 1, first sektornya 2048. Terus misalnya terakhirnya saya pengen bikin misalnya, ya ini saya semua mau dipakai, kalau saya enter semua kepake langsung. Oke. Kalau saya print, saya punya 1 partisi dan besarnya sekitar 14 giga. Ini partisi doang ya, belum diformat. Jadi hard disk bisa kita bagi-bagi, namanya partisi. Kalau kita tulis, kita write, partisi yang barusan kita bikin akan ketulis ke dalam si flash disk atau hard disk, sama aja. Udah, clear layar. Sekarang saya akan format. Cara ngeformat, make file system ext3 misalnya /dev sd, kelihatan di situ ada B1 ke format dia. Itu cara ngeformat kayak gitu ya. Nah sekarang kalau untuk, jadi misalnya kita punya file, punya hard disk yang dicurigai dipakai oleh hacker apa segala macam, dia akan naruh file di situ, kemudian sama hackernya filenya di delete. Terus tugas kita adalah ngambil balik tuh file. Oke. Kita balikin filenya. Oke. Ini udah selesai. Hard disknya udah berhasil dapat. Kalau kita lihat ini ada hard disk kosong 16 giga nih. Oke, kondisi kosong. Oke. Sekarang saya akan isi di situ supaya seru. Saya akan isi gambar, bisa isi file segala macam. Jadi misalnya kita nyari gambar, ini mah iseng aja ya, Jokowi. Ini dapetin gambarnya Jokowi, save image. Jokowi, saya kasih folder dulu ya, biar ini data forensik lah. Saya taruh di dalam folder download, ada data forensik, saya save supaya kita, karena ini direkam, bisa diupload ke YouTube supaya kelihatan si Ono tidak berpihak. Ambillah Anies juga. Oke, Anies serius banget dia. Save as. Kita masukin Anies. Terus kita ambil Ganjar. Oke, kebawahin. Mana Ganjar? Kok nggak ada sih? Ini. Harus lengkap kali ya? Kok Jokowi lagi yang keluar sih? Rese nih. Ya ini ada Ganjarnya lah. Wah Ganjar parah nih berarti ya. Kurang menguasai. Nah, saya suka sama Ganjar soalnya mukanya senyum terus. Nggak ada Ganjarnya semua ini, rese. Oh ini Ganjar ya? Ya, Instagram harus login dulu. Males lah gue. Cari yang bukan IG lah. Gambar Ganjar Pranowo. Nah kan, oh harus kasih. Oh ini lebih seru nih kayaknya. Nih. Save. Hah? Oke, kita masukin ya. Deh. Satu lagi siapa? Prabowo ya. Prabowo. Kalau Gibran nggak usah lah. Hah?
Oke, jadi kita punya 3 orang ini ya, Prabowo. Oke, kita gambar udah punya. Sekarang saya akan bikin teks. CD download data forensik. Ini ada file-filenya. Sekarang saya akan bikin percobaan.txt. Ini percobaan VI apalagi ya, coba 1. Coba lagi, nah udahlah gitulah, pokoknya ngerti lah, udah beres. Kita copy ini semua ya, copy bintang media, ini dia nama filenya, udah. Read only, parah nih, nggak beres. Coba, ini nggak bisa. Coba saya ulang lagi. Salah. Mana sih tadi? Data forensik. Nggak bisa dipaste. Wah kacau ini. Nggak beres nih. Humon. Oke. Bentar, saya beresin dulu bentar ya. chmod 777 bintang, chaon nobody bintang. Saya rubah izin sama owner dari file. Sekarang ini udah beres, warnanya berubah ya. Tadinya awalnya warnanya merah, saya rubah jadi hijau semua karena udah 777. Sekarang saya akan ininya kayaknya nggak beres nih. Saya format dari sinilah. Tapi ini jadi ext4. Bentar. Ini macfs ext3 dev sd unmount dulu, saya ulang lagi ya. Oke, ini udah di format. Rata-rata server makanya ext3 sama ext4 soalnya. Ini lama banget ya. Oke. Saya coba tempel. Oke. ls media ono. Oke, kita cobain ya. Bisa nggak saya copyin file ini ke situ? Copy bintang media ono 11 read only. Wah nggak beres ini, kacau banget ini. tar. Ini nggak beres nih. Flash disknya rusak nih berarti. Ini flash disk murahan saya beli sih kemarin. Murahnya tetap aja, yang namanya murah tetap harganya 25.000 perak, lumayan enggak sih? Ya kali 20.000 lah. Ternyata KW jelek ya. Oke. Read only. Wah, kacau ini. Eject.
Ini parah nih. Fdisk. Oh, harus ditempel lagi. Bentar, ulang. Oke. Ini saya lepas lagi. Kita cobain lagi fdisk, ulang ya. SD B GPT table is corrupt. Ini yang bikin gara-gara nih kayaknya. Ya. Coba. Ini saya coba pakai Gparted ya. Ini percobaan ke sini. Kemudian kita bikin delete partisi. Nih aplikasinya lain. Tadi pakai fdisk, sekarang saya pakai Gparted. Oke, sekarang saya bikin partisi lagi, new. File sistemnya saya pakai ext3, add. Sekarang saya coba kerjain, apply. Oh, ini masalahnya GPT table is corrupt. Jadi rusak, tablenya dia rusak, nggak bisa dipakai nih kayaknya, harus dibuang. Waduh. Hah? Bikin partition table baru. Coba gimana? Device. Pakai yang MS-DOS, GPT ya. Coba ulang lagi ya. Device, create partition table, GPT, apply. Hah? Hancur ya? Ini kayaknya flash disk jebol ya. Jadi ini kemarin saya coba buat jadiin ini sih sebenarnya. Jadi kemarin saya coba ini jadi hard disk. Jadi saya format, saya nginstall sistem operasi di sini, langsung crash. Kayaknya langsung file sistemnya jebol. Udah gitu nggak bisa dipakai, rusak. Nggak bisa lagi nih kayaknya. Coba. Udah cancel, udah ganti flash disk lah. Ini dibuang. Ini contoh flash disk jebol ya. Oke. Cari yang lain. Moga-moga hidup. Ini pakai percobaan. Ya begitulah nasib kalau eksperimen mah gini. Oke. Nih device create partition ya, kapok soalnya. GPT apply. Apa dari ini? Atau dimatiin dulu lah. Matiin dulu ya. Oh, dia ketemunya C, tapi sama korapnya nih. Hari saya pada jebol semua flash disk saya pada jebol. Ini C. Oke.
Coba kita create partition table, GPT, apply. Oke. Cobaan ya bikin partisi new ext3. Saya babat satu flash disk. Saya coba kerjain. Oke, dia bikin partisinya sekarang. Tapi ini GPT table-nya pada rusak semua. Jadi ini pada rusak karena saya pakai flash disk jadi hard disk. Pada jebol. Ada beberapa yang bagus, yang SanDisk yang ori kuat. Tapi kalau yang KW-KW ini yang KW-KW sih pada rusak-rusak, tapi ini masih bisa saya format. Ini udah hampir 100% di format. Dan mudah-mudahan ini bisa dipakai, mudah-mudahan. Kalau bisa dipakai alhamdulillah. Cuman yang ini kayaknya udah almarhum banget nih, nggak bisa dipakai lagi. Ini hampir selesai. Ntar sambil nunggu saya mastiin ada aplikasi buat sudo ini ada aplikasi ext undelete. Oke, saya udah nginstall ext undelete itu buat mengundelete file yang di delete. Oke, jadi caranya nanti restore all. Oke, pakai restore all kayak gini aja. Cuma ini lama banget ya, udah jam segini. Ya udah, jadi cerita doang nih jadinya nih, parah. Ceritanya cuma gini doang dah. Ini teknik demo yang gagal. Ini saya kasih lihat dulu ya. ext undelete. Jadi untuk forensik, cara ini forensik yang kalau kita filenya di delete terus kita selamatin lagi ya. Jadi kita install dulu ext undelete. Kemudian ini buat percobaan, ada file yang udah kita format. Make file system ext3/dev sdb berapa, terus kita bikin folder apa segala macam di situ, kemudian kita copyin file, tadi saya file JPEG segala macam, saya masukin ke dalam folder itu, kemudian bisa kita buang filenya di dalam folder itu, kemudian kuncinya ada di sini nih sebenarnya. ext undelete, partisinya apa, terus minus restore all. Dari partisi itu semua file-file yang di delete bisa balik lagi, cuma gitu aja sih. Tapi ini masalahnya flash disknya rusak semua.